Indonesia adalah negeri yang disatukan oleh ribuan kampung. Dari lembah hingga perbukitan, dari pulau-pulau kecil hingga garis pantai yang membentang lebih dari 108.000 km, salah satu yang terpanjang di dunia. Dan dari kampung-kampung itu pula, kekuatan ekonominya seharusnya tumbuh. Namun, sudah terlalu lama pusat pembangunan cenderung berada di kota. Sementara desa, terutama desa pesisir, masih hidup dengan banyak keterbatasan. Padahal, di garis pantai inilah lebih dari separuh potensi ekonomi kerakyatan berada. Kini, kita belajar untuk tidak lagi memunggungi lautan. Kita kembali menatapnya sebagai sumber daya strategis, tempat di mana ekonomi rakyat tumbuh, menguat, dan menyejahterakan dari bawah. Di Samber Binyeri, Biak Numfor, Provinsi Papua, gagasan itu telah menjelma nyata. Konsep kampung nelayan modern atau Kalamo yang terintegrasi dengan sistem koperasi telah mengubah cara masyarakat di sana dalam mengelola kekayaan laut mereka menjadi lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya cerita keberhasilan. Ini adalah bukti bahwa ekonomi yang kuat harus dimulai dari kampung, dari masyarakat yang paling dekat dengan sumber dayanya. Ketika desa diberi alat, pengetahuan, ruang dan kepercayaan, desa tidak hanya menggerakkan roda ekonominya sendiri, tetapi menumbuhkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Dan dari kampung pesisir inilah, keberhasilan transformasi kampung nelayan itu akan diperluas menjadi sebuah gerakan besar. Kampung Nelayan Merah Putih yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah ikhtiar menata masa depan Indonesia dengan memulainya dari tempat yang selama ini kerap terabaikan, kampung nelayan dan laut yang menjadi sumber kehidupannya. Kita hidup di negeri Bahali, namun jutaan nelayan masih harus berjuang dari hari ke hari. Desa-desa pesisir menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Indonesia. Pada 2022, 17,74 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,9 juta orang yang berada dalam kategori miskin ekstrim. Jika dibandingkan dengan total penduduk miskin Indonesia, sekitar 26 juta orang wilayah pesisir menyumbang 68% dari total angka kemiskinan nasional. Nelayan, sebagai aktor utama perikanan, tangkap pun menghadapi tantangan besar. Nilai tukar nelayan pada September 2023 tercatat 105,64, berada di posisi kedua terendah di antara seluruh subsektor pertanian. Ini menandakan bahwa pendapatan mereka nyaris tidak cukup untuk menutup biaya hidup. Laut yang kaya tidak selalu menghadirkan kesejahteraan. Dari kondisi ini, muncul pertanyaan besar. Bagaimana potensi laut dapat diubah menjadi kesejahteraan nyata bagi jutaan keluarga nelayan? Tapi, jawabannya mulai terlihat dari Biak. Dari sebuah kampung kecil bernama Samber Binyeri, tempat konsep Kalamo diwujudkan. Mengubah sistem tradisional menjadi modern, terintegrasi, dan berbasis pemberdayaan masyarakat sendiri. Pendapatan masyarakat setelah Kalamo luar biasa, karena mereka dari laut timbang ikannya langsung ambil uangnya, mereka bisa belanja di sini. Memang ada kendala-kendala yang kami di koperasi alami, macam kios nelayan memang agak lambat, tapi dengan upaya koperasi sudah mulai jalan sehingga nelayan itu punya kesejahteraan itu meningkat karena perputarannya ada di sekitaran kampung nelayan modern. Sehingga kalau dikatakan bahwa 2 kali lipat
sangat luar biasa karena itu sudah seperti itu 2 kali lipat. Kabupaten Biak Numfor adalah wilayah kepulauan di Teluk Cendrawasih yang terdiri dari 2 pulau besar, Biak dan Numfor, serta sekitar 42 pulau-pulau kecil. 2 gugusan pulau yang paling dikenal adalah Kepulauan Padaido dan Kepulauan Aimando, yang menyimpan ekosistem laut tropis dengan terumbu karang, perairan jernih, dan potensi wisata bahari kelas dunia. Biak Numfor memiliki segalanya, keindahan alam, kekayaan budaya yang hidup dalam tradisi lokal, serta peninggalan sejarah seperti jejak Perang Dunia II yang membentuk identitas daerah ini. Dengan penduduk sekitar 150.000 jiwa, Biak Numfor memiliki luas daratan 2.602 km persegi dan wilayah laut 12.522 km persegi. Perairannya masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 717, salah satu wilayah tangkap paling produktif di timur Indonesia. Teluk Cendrawasih menyimpan cadangan perikanan luar biasa, terutama tuna yellowfin. Potensi produksinya diperkirakan mencapai 1,1 juta ton per tahun dengan nilai puluhan triliunan rupiah. Kekayaan ini menjadi fondasi bagi lahirnya Kalabom. Transformasi Samber Binyeri tidak terjadi tiba-tiba. Ia lahir dari keputusan politik yang berpihak pada rakyat pesisir, bahwa kampung nelayan harus menjadi pusat pertumbuhan, bukan sekadar halaman belakang pembangunan nasional. Sebelum ada Kalabom, nelayan melaut, habis melaut, pulang dari laut, darat. Ini sebelum ini belum ada jalan di ke pantai seperti ini. Biasa mereka naik lewat tangga, tangganya di sebelah sini. Itu mereka pikul ikan dari pantai naik ke atas, tunggu taksi di atas. Sambil itu mereka ke taksi lagi sampai ke Pasar Vandoi. Pasar Vandoi, habis di Pasar Vandoi mereka jualan di Pasar Vandoi. Dari situ mereka habis jualan, belanja di Pasar Vandoi. Selesai dari Pasar Vandoi, mereka tunggu taksi lagi. Jadi tunggu taksi itu mungkin makan juga berjam-jam. Tunggu taksi dengan waktu yang cukup lama. Ambil sampai di sini, kadang malam. Kehidupan nelayan Kampung Samber Binyeri sebelum Kalamo, kegiatan nelayan itu semua ke kota Biak, sehingga mereka butuh biaya yang cukup tinggi, yaitu transport dan lain sebagainya. Dan kehidupan masyarakat nelayan di Kampung Samber dan Binyeri semua tujuannya ke sana. Setelah itu baru dibangun Kalamo, perputaran ekonomi masyarakat di Samber Binyeri itu semua ada di Kampung Nelayan Modern. Dermaga modern dibangun, tambatan kapal disiapkan, cold storage beroperasi, pabrik es hadir, sentra kuliner tumbuh, hingga dockyard untuk merawat perahu warga. Semua fasilitas ini menghadirkan sistem ekonomi baru, ekonomi terencana, terintegrasi, dan dikelola secara profesional. Di pusat perubahan berdiri Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju. Koperasi ini mengelola pabrik es, balai pelatihan, bengkel nelayan, kios perbekalan, sentra kuliner, hingga cold storage.
fasilitas yang dibangun oleh Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia untuk kami di Kampung Sambir dan Binyeri sangat luar biasa dan dikelola oleh koperasi. Ada beberapa bangunan yang menjadi unit bisnis untuk Kampung Nelayan Modern dan juga Koperasi Sambir Binyeri Maju, yaitu ada kostor, pabrik es, kios nelayan, bengkel kapal, sama bengkel motor nelayan, sentra kuliner. Perbaikan kapal nelayan sebelum ada Kalamo, teman-teman nelayan ini harus berjuang ke Kota Biak karena perbaikan ada di sana. Jadi nelayan itu harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mereka harus ambil kapal ke Kota Biak. Nanti setelah ada Kalamo, kami punya docking kapal, masyarakat Sambir Binyeri bisa ambil kapal ke kami. Ada perbaikan juga dilakukan oleh orang koperasi, ada anggota koperasi yang khusus untuk perbaiki kapal. Dan juga bukan di Sambir Binyeri saja, ada teman-teman nelayan yang di luar Sambir Binyeri yang sudah memperbaiki kapalnya di docking kapal Kalamo. Modernisasi ini langsung mengubah kehidupan. Sebelum Kalamo, pendapatan nelayan rata-rata hanya 3 juta rupiah per bulan. Setelah peresmian pada November 2023, pendapatan melonjak menjadi 6 juta rupiah. Sudah ada Kalamo, kami nelayan pulang dari laut, langsung di koperasi, terus tidak langsung ke pasar Fondoi lagi. Jadi habis timbang langsung dibayar. Dibayar itu sudah tidak ke pasar lagi. Koperasi Sambir Binyeri Maju juga telah mengirim lebih dari 183 ton ikan senilai lebih dari 3 miliar rupiah ke Pulau Jawa. Sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Kami punya hasil tangkapan ini selalu diambil ke pasar, tetapi di bawah harga, dan seringkali biasanya dari tingkat pembelanjaan dari masyarakat, misalnya kalau rame, ya memang kami rasa adanya beruntung. Kalau sepi memang kami rasa juga rasa sedih. Dengan kami mengeluarkan biaya yang besar untuk melengkapi aktivitas kami hari-hari ke laut. Sebelum Kalamo, hidup nelayan berjalan berat. Tanpa cold storage, ikan cepat rusak. Tanpa pabrik es, kualitas cepat menurun. Tanpa sentra distribusi, mereka harus menjual murah meski bekerja keras. Sebelum adanya Kalamo, memang kadang ikan kami kadang pengawetannya kurang karena esnya terbatas. Dulunya kami pakai es bungkus, tapi sekarang adanya Kalamo, ikan yang kami tangkap sangat-sangat luar biasa dan bagus sekali. Mereka harus isi di ember cat, perawatannya kurang karena sambil tunggu taksi atau angkot, mereka harus berjam-jam di sini untuk tunggu angkot, sehingga kualitas ikan itu sudah mulai menurun. Nanti setelah ada kostor, kegiatan masyarakat nelayan Kampung Sambir Binyeri ada di seputaran Kalamo, jadi kualitas ikannya juga bagus karena mereka dari laut langsung ke kostor. Sehingga harga ikannya
meningkat, ikan juga kualitasnya bagus. Dalam perikanan tangkap berlaku hukum sederhana. Semakin segar ikan, semakin tinggi nilainya. Akses penyimpanan dingin adalah kunci memperpanjang kualitas dan harga. Waktu sebelum ada Kalamu, itu pasar harga ikan di pasar naik turun, harga tidak tetap. Sesudah ada Kalamu dengan harga yang sudah kita nilai sepakat bersama-sama, dengan hasil yang sudah kita dapat, kami sangat puas dengan hasil yang kami dapat dengan harga yang sudah dicantum. Pengeluaran nelayan untuk bahan bakar juga sering tidak sebanding dengan harga jual ikan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, BBM menyumbang sekitar 60 hingga 70% dari total biaya melaut. Survei nasional KNTI terhadap 5.292 nelayan di 25 daerah pesisir menemukan bahwa penyaluran BBM bersubsidi belum tepat sasaran. Hampir 70% nelayan tidak memiliki kartu nelayan. 87% tidak memiliki bukti pencatatan kapal. Dan 74% tidak memegang pas kecil. Bahkan, lebih dari 70% mengaku tidak tahu cara mengurusnya. Kondisi inilah yang membuat nelayan kecil sulit dijangkau skema subsidi. Dengan hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih, salah satu fokus utama adalah memperbanyak pembangunan SPBUN, menyederhanakan akses BBM, dan mendampingi nelayan agar tercatat secara administratif sehingga subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Setelah Kalamu hadir, semua berubah. Dermaga membuat bongkar muat cepat. Cold storage menjaga kualitas. Pabrik es memastikan standar tetap terjaga. Koperasi menghubungkan hasil tangkapan ke pasar yang lebih besar, bahkan antar pulau. Kesuksesan Samber Binyeri bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi soal pemulihan martabat, bahwa nelayan dihargai dan kampung kecil ini dapat berdiri sejajar dengan pusat ekonomi lainnya. Keberhasilan Samber Binyeri menjadi dasar gerakan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa model ini harus diperluas melalui pembangunan 1.100 kampung nelayan merah putih. Tahun ini, 100 kampung mulai dibangun dengan fasilitas inti, dermaga, cold storage, pabrik es, bengkel, tambatan kapal, SPBUN, kantor pengelola, dan bantuan kapal. Semua dikelola koperasi lokal agar ekonomi kampung tetap berputar di kampung itu sendiri. Kalau kita bicara koperasi di masyarakat nelayan itu agak susah karena pemahaman mereka ke koperasi itu agak kurang, sehingga kami butuh pendampingan, pelatihan dari orang-orang koperasi membantu kami untuk bangun koperasi sehingga masyarakat itu bisa paham. Karena masyarakat di Samber Binyeri beranggapan bahwa koperasi itu menjadi salah satu tempat untuk dapat bantuan. Padahal itu sebenarnya tujuannya bukan begitu. Pembangunan kampung nelayan sejatinya bukan hanya infrastruktur, tetapi penguatan manusia dan kemampuan mereka mengelola aset sendiri. Koperasi Desa Merah Putih menjadi porosnya, mengonsolidasikan produksi, mengelola fasilitas, dan mendistribusikan hasil tangkapan. Nilai tambah kembali ke warga, bukan keluar dari kampung. Harapan atau pesan saya untuk teman-teman yang Koperasi Merah Putih di Biak, saya ini punya pengalaman sebagai ketua koperasi. Yang penting kita kerja dulu, karena banyak yang belum kerja, dia tuntut upah. Tapi kita kerja dulu karena koperasi ini milik kita, sehingga kita kerja dulu, ada hasilnya baru bisa kita nikmati. Jangan kita belum kerja upah yang diutamakan.
Karena kita bangun koperasi untuk kita sendiri. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan teman-teman yang dapat Kampung Nelayan Merah Putih bisa belajar dari kami yang saat ini di Samber Binyeri ini. Teman-teman kami ada 6 orang, pengurus sama pengawas, kami jalan belum punya gaji, tapi kami tetap semangat untuk kerja karena koperasi itu kami punya. Seperti itu. Dengan model ini, nelayan tidak hanya menjadi penonton dalam ekonomi biru, mereka menjadi pelaku utamanya. Bila 1.100 kampung menerapkan pola yang sama, Indonesia akan melihat lahirnya kekuatan ekonomi baru di desa-desa pesisir. Gerakan besar ini dimulai dari percontohan di Samber Binyeri, Biak, dari tanah Papua dan kini merambat ke seluruh pesisir Nusantara. Harapan saya mudah-mudahan di kampung-kampung lain kalau membangun Kalamo seperti kami di Kampung Samber Binyeri, contohnya tidak beda jauh dengan kami. Harus ada semangat, perjuangannya betul-betul harus siap. Di Biak sendiri tengah diusulkan 3 kampung nelayan merah putih yang akan dibangun tahun ini. Lokasi yang diusulkan tersebar di 2 wilayah utama. Satu lokasi berada di wilayah utara yaitu Muswar, sementara 2 lokasi lainnya berada di wilayah barat yaitu Ampu Bukor dan Yenpi Bopoer. Harapan saya mungkin yang 3 ini bisa seperti Kampung Samber dan Binyeri, Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan 3 ini bisa ada yang 3 lagi di Biak. Sehingga kami mayoritas nelayan di Kabupaten Biak Numfor ini hidupnya bisa sejahtera. Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek, tetapi pernyataan bahwa negara hadir bagi rakyat kecil. Bukti kesejahteraan tidak hanya tumbuh di kota, tetapi juga di kampung, di tangan-tangan nelayan penjaga laut. Dalam waktu dekat, ratusan kampung nelayan modern akan berdiri. Dermaga baru, cold storage, SPBUN, dan jaringan koperasi akan menghubungkan pesisir Indonesia. Ketika semua terwujud, Indonesia tidak hanya bangkit sebagai negara maritim, tetapi sebagai negeri yang mensejahterakan rakyat pesisirnya. Dan semuanya bermula dari kampung kecil di gerbang Teluk Cendrawasih. Samber Binyeri, tempat semangat merah putih menyala dalam kerja keras dan memberi harapan baru bagi masa depan para nelayan.